Kembali di Tajuk Rencana, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia yang lebih baik, bersama saya Iman Soleh di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tajuk Rencana akan membahas 10 berita yang menjadi perbincangan dalam 1 minggu terakhir. Berita pertama, Ridwan Kamil sebut pelaku pelecehan belasan santri biadab dan tak bermoral. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, tanggapi kasus pimpinan pondok pesantren yang mencabuli sejumlah santri di Bandung. Ia menyebut bahwa pencabulan belasan santri tersebut biadab dan tidak bermoral. Melalui akun Instagram, Emil menegaskan beberapa poin terkait kasus yang heboh di jagat maya. Salah satunya operasional sekolah yang dimaksud. Mantan wali kota Bandung tersebut juga mengemukakan bahwa para santri yang menjadi korban kini tengah didampingi tim DP3AKB Provinsi Jawa Barat untuk proses trauma healing. Pimpinan salah satu pesantren di kota Bandung, HW, mencabuli beberapa santrinya hingga melahirkan 9 bayi. Sementara itu, 2 calon bayi hasil pencabulan HW kini masih dalam kandungan. Heri Wirawan, Ustadz di Bandung, Jawa Barat, melakukan pemerkosaan terhadap 13 santriwatinya. Korban merupakan anak-anak usia 13 hingga 16 tahun. 8 diantaranya telah melahirkan bayi. Bahkan 1 anak ada yang melahirkan 2 bayi. HW telah ditangkap dan tengah diadili di persidangan untuk kejahatannya yang merupakan pelanggaran atas pasal 81 ayat 1 dan 3 Junto pasal 76D Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak Junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Kekerasan seksual serta kasus-kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh guru di berbagai lembaga pendidikan akhir-akhir ini sering terjadi. Hal ini di tengah-tengah kontroversi Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang perlindungan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan di tengah-tengah kontroversi rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Beberapa kasus telah dilaporkan ke polisi bahkan telah dijatuhi hukuman yang setimpal. Tetapi ternyata kasus-kasus selanjutnya terus berlangsung dan tidak menunjukkan efek jera kepada para pelaku. Sementara itu, Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 menjadi kontroversi atas beberapa kalimat yang dimuat di dalam Permendikbud tersebut. Sementara rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual gagal untuk dibawa ke dalam rapat paripurna setelah beberapa waktu yang lalu menjadi banyak perbincangan berbagai kalangan. Dengan kasus terakhir di Bandung, mudah-mudahan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual menjadi pintu pertama agar segala permasalahan tersebut bisa diselesaikan melalui undang-undang yang berlaku serta bagi para pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Berita kedua, Satgas pastikan varian Omikron belum terdeteksi di Indonesia. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengatakan bahwa hingga saat ini varian baru virus corona B11529 atau Omikron belum terdeteksi di Indonesia. Wiku memastikan pemerintah tetap memantau perkembangan varian tersebut melalui pemeriksaan sampel. Pemerintah mengoptimalkan kapasitas pemeriksaan atau testing COVID-19, khususnya alat tes yang memiliki sensitivitas tinggi. Menurutnya, saat ini laboratorium di seluruh Indonesia telah mampu mendeteksi karakteristik genetik sekitar 500 hingga 600 sampel per hari. Wiku menambahkan, sebagai antisipasi munculnya varian Omikron, pemerintah mendukung kebijakan durasi karantina dan menjamin fasilitasnya. Sebelumnya beredar pemberitaan soal 4 warga ber-KTP Jakarta yang dinyatakan terpapar virus corona varian Omikron berdasarkan hasil tes COVID-19. Keempat orang tersebut
menjalani tes COVID-19 di Laboratorium Pharmalab Cikarang, Kabupaten Bekasi. Namun, pernyataan tersebut diralat oleh pihak Dinkes Kabupaten Bekasi dan menarik pernyataan yang dirilis tersebut. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maxiren Rondonuwu, membantah varian B11529 atau Omikron sudah terdeteksi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menjelang liburan Natal Tahun Baru, fenomena virus Omikron menjadi fenomena terjadi di berbagai negara. Di beberapa negara Eropa, virus Omikron menjadi kewaspadaan tingkat tinggi setelah beberapa warga negara di kawasan Eropa terpapar oleh virus Omikron COVID-19. Sementara di kawasan Asia, beberapa negara sudah beberapa orang terpapar oleh virus Omikron. Di Indonesia sendiri, tingkat kewaspadaan ditingkatkan menjelang liburan Natal dan Tahun Baru untuk menjaga agar tidak terjadi pemaparan terhadap virus Omikron COVID-19. Kebijakan PPKM level 3 dan 4 yang tadinya akan diberlakukan, tetapi kemudian dibatalkan, adalah salah satu pencegahan agar Omikron 19 tidak menjadi terjadi terpapar di wilayah Indonesia. Sementara, program vaksinasi nasional masih terus berlangsung hingga memasuki tahapan penyuntikan antivirus yang ketiga dan mulai divaksinasi nasional kepada anak-anak yang berumur mulai dari 11 tahun ke bawah. Virus Omikron akan menjadi kewaspadaan bagi pemerintah Republik Indonesia agar pada saat Natal dan Tahun Baru tidak terjadi pemaparan dengan skala yang lebih tinggi. Berita ketiga, Kapolri mau merubah Direktorat Tipikor menjadi Kortas Tipikor. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berencana memperkuat Direktorat Tindak Pidana Korupsi usai 44 mantan pegawai KPK termasuk Novel Baswedan menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Nantinya para mantan pegawai KPK itu akan memperkuat sektor tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Listio usai menyerahkan surat keputusan atau SK pengangkatan khusus kepada ASN Polri kepada 44 mantan pegawai KPK pada Kamis 9 Desember 2021. Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo menegaskan bahwa organisasi baru yang dibentuk oleh Kapolri tersebut akan dipimpin oleh Jenderal Bintang 2. Direktorat Tipikor akan dibesarkan menjadi organisasi yang lebih tinggi lagi. Itulah yang disebut dengan deputi-deputi, deputi penindakan, deputi pencegahan, deputi kerjasama antar lembaga, kemudian ada satu deputi yang akan direncanakan lebih lanjut. Sebelumnya, 44 mantan pegawai KPK resmi menjadi ASN Polri. Surat keputusan pengangkatan sudah diberikan pada Kamis 9 Desember 2021. Selanjutnya, mereka akan mengikuti pelatihan selama 14 hari di Pusat Pendidikan Administrasi atau Pusdikmin Bandung, Jawa Barat. Namun nomor induk pegawai yang telah diterima oleh para pegawai tersebut terregister sejak 1 Januari 2022. Mereka akan mengikuti sumpah jabatan sebagai ASN pada hari tersebut. Sebetulnya ada 57 pegawai KPK yang dipecat lantaran dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Kemudian mereka diajak untuk menjadi ASN Polri, sedangkan 12 orang yang lainnya menolak. Pengangkatan 44 pegawai, mantan pegawai KPK yang dipecat atas pelanggaran tes wawasan kebangsaan beberapa waktu yang lalu, akhirnya diterima menjadi aparatur sipil negara di lingkungan Mabes Polri. Ke-44 pegawai ini adalah mantan pegawai KPK yang mengikuti tes wawasan kebangsaan beberapa waktu yang lalu di KPK. Tes wawasan kebangsaan sempat menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat ketika itu dilakukan terhadap beberapa pegawai KPK yang mengajukan atus mengambil alih status profesi dari pegawai biasa menjadi aparatur sipil negara. Sementara itu, tawaran yang ditawarkan kepada beberapa pegawai tersebut diterima oleh mantan pegawai KPK, lalu kemudian mereka menjadi resmi pegawai di lingkungan Mabes Polri. Tawaran Mabes Polri tersebut merupakan jalan terbaik setelah beberapa waktu yang lalu menjadi kontroversi dan tidak menemukan jalan terbaik bagi beberapa mantan pegawai KPK tersebut. Pengangkatan ini menandakan sudah
terselesaikan permasalahan antara beberapa pegawai KPK yang menerima menjadi pegawai di lingkungan Mabes Polri dan permasalahan di KPK dianggap telah selesai. Berita keempat, vaksinasi COVID-19 anak 6 hingga 11 tahun dijadwalkan pada 24 Desember 2021. Pemerintah mempercepat pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 untuk anak 6 hingga 11 tahun pada 24 Desember 2021 yang menyiapkan 64 juta dosis vaksin. Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono pada Jumat 10 Desember 2021. Keputusan ini tertuang pada Imendagri nomor 66 tahun 2021 tentang pengetatan saat libur Natal dan Tahun Baru 2022. Dalam Imendagri tersebut tertulis aturan bahwa hanya daerah yang telah mencapai target vaksinasi dosis pertama 70% dan vaksinasi lansia pertama 60% dari target bisa memberikan vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 12 tahun. Jenis vaksin yang akan digunakan sampai saat ini BPOM baru mengeluarkan Emergency Use Authorization atau EUA bagi vaksin Sinovac untuk diberikan pada kelompok usia tersebut. Pemerintah juga berencana memberi vaksin kepada anak-anak berusia 11 hingga 12 tahun. Program vaksinasi nasional masih terus berlanjut di tengah-tengah angka penurunan pandemi COVID-19 pada akhir Desember 2021. Program vaksinasi nasional ditambahkan sasaran kepada anak-anak berusia 6 hingga 12 tahun yang disasarkan mendapatkan herd immunity pada akhir Desember tahun 2021. Anak-anak akan mendapatkan program vaksinasi nasional mulai pada tanggal 24 Desember 2021 dan diharapkan mencapai herd immunity pada awal Januari tahun 2022. Berita kelima, Ketua Umum PBNU Said Akil sebut 212 syarat akan kepentingan politik. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Said Akil Sirot menilai momen menghadapi gerakan 212 yang digawangi mantan pimpinan FPI Rizik Syihab merupakan tantangan yang luar biasa. Gerakan 212 merupakan gerakan politik yang mengatasnamakan agama. Adapun gerakan 212 mencuat pada tahun 2017 yang lalu menjelang Pilkada DKI Jakarta. Gerakan ini menjadi populer karena dilatar belakangi oleh protes keras terhadap pernyataan PLT Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang dinilai menistakan agama Islam. Said mengatakan dalam momentum politik seperti pilkada dan pemilihan legislatif, ia menjaga agar NU sebagai organisasi keagamaan bersifat netral. Namun kata Said, pada momentum pemilihan presiden 2019 kemarin, NU sedikit berbeda sebab saat itu Rois Am PBNU Ma'ruf Amin dicalonkan sebagai wakil presiden mendampingi petahana Joko Widodo. Fenomena gerakan 212 yang terjadi pada tahun 2017 yang lalu merupakan fenomena aksi massa terbesar yang pernah dilakukan umat Islam dalam sejarah dinamika politik Indonesia. Tetapi gerakan 212 tidak hanya bermakna agama, tetapi lebih kepada pemaknaan politik menjelang Pilkada DKI. Oleh karenanya, gerakan 212 dianggap sebagai simbolisasi politik identitas yang mengarah kepada perpecahan bangsa pada waktu itu. Sementara, pernyataan Said Akil Sirot dimaknai sebagai persiapan yang bersangkutan menghadapi Muktamar NU di Lampung yang akan datang. Selanjutnya, kita akan membahas berita tentang Papua terkait konten keamanan dan budaya Papua.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang Papua. Lokasi latihan perang KKB Papua terdeteksi di puncak gunung. Polisi menggeledah sebuah tempat yang diduga lokasi latihan perang bagi kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua usai menangkap tersangka kasus dugaan makar Adi Rawai alias Adi. Penangkapan dilakukan di kawasan Kampung Tua di atas Gunung Impura, Distrik Kosliwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Berdasarkan keterangan resmi Satgas Nemangkawi, rumah atau pondok yang digeledah oleh aparat tersebut kerap disebut sebagai markas komando. Lokasinya berada di puncak gunung. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari pondok tersebut. Beberapa di antaranya berupa senjata tajam seperti gergaji, badik, sangkur, hingga parang, dan ditemukan juga sebuah senjata rakitan. Dalam penggeledahan ditemukan juga seragam pakaian dinas lapangan bermotif loreng-loreng lengkap dengan baret berwarna merah. Kemudian terdapat juga kemeja taktikal berbendera bintang kejora. Sebagai informasi, penangkapan ini dilakukan usai aparat TNI Polri melakukan penyelidikan di kawasan Distrik Kosiwo lantaran menduga ada pergerakan militansi KKB. Kelompok kriminal bersenjata terus diberantas oleh Satgas Nemangkawi. Beberapa kontak senjata sempat dilakukan oleh kedua belah pihak dan bahkan menewaskan di antara kedua kekuatan tersebut. Satgas Nemangkawi tidak pernah berhenti akan terus mengejar kelompok kriminal bersenjata di Papua sehingga sampai kondisi keamanan di Papua dinyatakan aman. Hingga saat ini, konflik antara kelompok kriminal bersenjata dengan pemerintah Republik Indonesia terus berlangsung hingga saat ini dan Papua dinyatakan sebagai wilayah yang harus diwaspadai. Beberapa kebijakan yang mulai dilonggarkan oleh TNI di bawah kepemimpinan Panglima TNI yang baru, Andika Perkasa, yang akan menyebutkan mengganti pola pendekatan yang dilakukan terhadap kelompok kriminal bersenjata di Papua. Berita ketujuh, UNESCO apresiasi upaya warga Papua lestarikan noken sebagai warisan budaya. UNESCO mengapresiasi Indonesia, khususnya Papua, yang terus melestarikan keberadaan noken. Diketahui, Indonesia kembali membuat laporan periodik kedua tentang noken yang telah tercatat dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO sejak tahun 2012. Indonesia dinilai telah melestarikan noken dengan mengembangkan data acuan atau database tentang noken, mulai dari membudidayakan arboretum, mengembangkan keterampilan pengrajin dan pemangku kepentingan lainnya, mempromosikan noken di tingkat nasional dan internasional. UNESCO juga mendorong Indonesia untuk melanjutkan upaya pemutakhiran bahan pelajaran noken agar mudah diakses oleh siswa, membina kemampuan kewirausahaan terkait noken, dan memastikan ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan. Menyikapi apresiasi dan berbagai masukan dari UNESCO, Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, Hilmar Farid menyampaikan rasa terima kasihnya. Secara khusus, Hilmar menyebut bahwa dalam PON 20 Oktober 2021 yang lalu, upaya promosi dan popularisasi noken telah meningkatkan apresiasi luas dari seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini juga secara simultan telah meningkatkan kebanggaan masyarakat Papua. Budaya Indonesia sangat beragam, mulai dari Sumatera sampai dengan Papua. Beragam kebudayaan itu diikat dalam sebuah ikatan yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kebudayaan Papua sangat beragam di tengah-tengah banyaknya suku di Papua dan menonjolkan budaya-budaya tinggi dari suku Papua di Provinsi Papua. Salah satunya adalah noken. Noken menjadi bahan apresiasi UNESCO sehingga noken diapresiasi sebagai warisan budaya tak benda hingga saat ini dan dianggap sebagai salah satu unggulan budaya Papua. Pada PON 20 yang lalu, noken juga diapresiasi tidak hanya oleh UNESCO tetapi juga oleh hampir sebagian besar masyarakat Indonesia yang lebih memahami bahwa budaya Papua sangat beragam
tidak hanya sekedar noken, tetapi juga benda-benda lain yang juga menunjukkan ciri dari budaya Papua secara khusus dan budaya Indonesia secara umum. Berita ke-8, Indonesia serukan G20 untuk katalisator pemulihan dunia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa G20 harus mampu menjadi katalisator bagi pemulihan dunia yang inklusif, kuat, dan berkelanjutan yang mendorong G20 agar dapat hasil konkret menjadi 3 prioritas. Hal serupa juga dikemukakan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yaitu G20 harus memiliki agenda yang memajukan forward-looking dan action-oriented. Pada pertemuan pertama Sherpa G20 Indonesia yang dipimpin oleh Co-Sherpa G20 Indonesia, Duta Besar Dian Triansah dari Kemenlu dan Edi Priopambudi dari Kemenko Perekonomian dipenuhi oleh makna-makna strategis. Dalam pertemuan yang menghadirkan 2 briefer, yaitu Dirjen WHO Tedros Adhanom dan Managing Director Bank Dunia Mari Pangestu, dibahas soal prioritas dan rencana kerja presidensi G20 Indonesia dalam mewujudkan visi Recover Together, Recover Stronger, atau pulih bersama. Dalam paparannya, Tedros menjelaskan tentang pencegahan, penanganan, maupun kesiapan terkait penguatan tata kelola dan skema pendanaan kesehatan global menghadapi pandemi COVID-19. Sementara tentang pemulihan ekonomi dunia, Mari Pangestu selaku Wakil Bank Dunia mengatakan bahwa prospek pertumbuhan ekonomi global serta kolaborasi dapat dilakukan untuk mendorong pemulihan. Selain itu, Indonesia juga mengadakan terobosan baru dengan memperkenalkan sesi retreat para Sherpa yang disebut Sofa Talk, yaitu sesi brainstorming para Sherpa untuk berdialog secara mendalam dan terbuka tentang upaya meningkatkan relevansi dan kinerja kelompok G20. Untuk itu, di sela pertemuan diadakan kunjungan ke Pusat Inovasi Digital Industri atau PIDI di Jakarta Selatan sebagai upaya untuk memperkenalkan industri digital dan UKM Indonesia. Sherpa sendiri merupakan trek alur kerja G20 yang menaungi pembahasan pembangunan di berbagai bidang. Delegasi dari 24 negara anggota, undangan, dan organisasi internasional hadir secara fisik di Jakarta. Sementara sebanyak 15 delegasi hadir secara virtual. Indonesia pada tahun 2021 ini menjabat sebagai presidensi negara-negara G20. Pembangunan ekonomi dan recovery pada masa pandemi COVID-19 menjadi isu utama pada pertemuan negara-negara G20. Presidensi Indonesia dalam negara-negara G20 membuat Indonesia menjadi strategis di mata dunia. Negara-negara G20 bahkan memandang Indonesia memiliki harapan yang lebih dibandingkan negara-negara G20 yang lain, terutama dalam pembangkitan atau recovery ekonomi pasca pandemi COVID-19, serta kebangkitan ekonomi menghadapi presidensi selanjutnya. Berita ke-9, kunjungi Indonesia, Amerika Serikat ingin tegaskan pengaruh di Asia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengawali kunjungan pertamanya di kawasan Asia Tenggara dengan mengunjungi Indonesia. Dalam pidatonya di Universitas Indonesia Depok, Blinken mengecam agresivitas Cina di kawasan Indo-Pasifik. Blinken melakukan kunjungan ketika Washington berupaya meningkatkan aliansi melawan negara tirai bambu. Bukan rahasia bila pemerintahan Presiden Joe Biden sedang mencoba mengatur ulang hubungan dan menegaskan kembali pengaruh Amerika Serikat di kawasan Asia usai pergolakan dan ketidakpastian era Presiden Donald Trump. Washington akan bekerja dengan sekutu dan mitra untuk mempertahankan tatanan berbasis aturan. Dan negara-negara harus memiliki hak untuk memilih jalan mereka sendiri. Demikian menurut Antony Blinken melansir France 24 pada Selasa 14 Desember 2021.
Blinken menambahkan bahwa Washington bertekad untuk memastikan kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan dan menegaskan tindakan Beijing di wilayah tersebut mengancam pergerakan perdagangan senilai lebih dari 3 triliun US dollar setiap tahun. Sebagaimana diketahui, Cina mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan yang akan kaya sumber daya menjadi wilayah kedaulatan Republik Rakyat China. Beijing bersaing dengan 4 negara Asia Tenggara lainnya, yakni Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, serta Vietnam dan Taiwan. Blinken berusaha menyoroti pentingnya Asia Tenggara yang semakin meningkat bagi kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Bahkan ketika pemerintahannya harus menghadapi berbagai krisis lainnya dari Iran hingga Rusia. Kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken ke Indonesia menunjukkan bahwa Amerika menandai Indonesia sebagai negara paling strategis di kawasan Asia Tenggara. Di tengah-tengah konflik di Laut Natuna Utara antara Amerika Serikat dengan RRC, Indonesia menjadi wilayah yang paling strategis dan diamati oleh pemerintahan Amerika Serikat. Tidak hanya berkait dengan perang dagang antara Amerika Serikat dengan RRC, tetapi beberapa ketegangan yang terjadi di kawasan Laut Natuna Utara yang selama ini diklaim oleh pemerintahan RRC menjadi perhitungan strategis pemerintahan Amerika Serikat. Kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menunjukkan bahwa Amerika membutuhkan peran serta Indonesia dalam meredam konflik Laut Natuna Utara secara khusus dan umumnya konflik antara Amerika Serikat dengan RRC. Berita ke-10, Menteri Agama siapkan 3 langkah untuk mencegah kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menyatakan Kementerian Agama telah menyiapkan 3 langkah strategis untuk mencegah kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama. Hal ini merespon kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di beberapa lembaga pendidikan agama. Salah satunya yang terjadi di Pondok Tahfidz Al-Ikhlas, Yayasan Manarul Huda Antapani, Kota Bandung, dan Madani Boarding School, Cibiru, Kota Bandung. Langkah pertama, Yakut akan melakukan investigasi terhadap lembaga pendidikan agama. Menurutnya, kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan agama merugikan agama dan anak-anak bangsa. Kedua, lanjut Yakut, Kementerian Agama menjalin kerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, kepolisian, dan pihak terkait lainnya dalam penanganan masalah ini, termasuk dalam proses investigasi. Kedua, lanjut Yakut, Kementerian Agama menjalin kerjasama akan memperbaiki prosedur pemberian izin operasional lembaga pendidikan agama dan keagamaan. Yakut menekankan pentingnya pengetatan pelaksanaan verifikasi dan validasi sebelum menerbitkan rekomendasi. Ia menegaskan rekomendasi dari Kementerian Agama tidak boleh sekedar catatan di atas kertas. Beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi akhir-akhir ini, terutama di beberapa pondok pesantren di Kota Bandung, telah menghebohkan dan menjadi perhatian masyarakat. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap para santriwati di beberapa lembaga pendidikan keagamaan telah menjadi perhatian nasional. Bahkan Kementerian Agama mulai melakukan evaluasi terhadap rekomendasi pembukaan lembaga keagamaan yang baru. Selain itu, menjadi penting terhadap pentingnya rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Kemarin, DPR membatalkan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dalam rapat paripurna DPR. Alasan DPR akan membawa rancangan undang-undang TPKS pada rapat paripurna tahun 2022. Apa yang dikemukakan oleh Kementerian Agama untuk mencegah kekerasan seksual selanjutnya harus menjadi evaluasi yang mendasar dalam membuka lembaga pendidikan keagamaan. Terima kasih telah menyaksikan Tajuk Rencana. Saya Iman Soleh, undur diri. Tetap saksikan Tajuk Rencana hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.